Kalau ada yang berani, ayo jeung saya. Jangan kemudian orang baru nawaitu, niat, belum ada action, belum ada apa-apa, kita sudah ragukan. Inilah salah satu poin kenapa Payung Agung tidak pernah punya pertanian yang bisa diandalkan. Kenapa saya berkali-kali sampaikan ke Pak Kuwu, jangan salahkan saya kalau suatu saat ada menteri datang ke Cimaja, saya tidak konfirmasi ke Payung Agung. Kalau kalian tidak mau merespon, tapi hayu mental adu domba, mental beda pendapat ini kita kalahkan ego kita itu untuk memajukan lingkungan kita. Mumpung ayah potensi ini loh, alpukat, dan di belakangnya ini banyak sekali. Insya Allah Pak Kadus, sebenarnya opsi ketua umum itu bukan Ustadz Misbah dahulunya, bukan. Kemudian kita dengarkan dari banyak masukan. Akhirnya dari situ saya mulai banyak tahu Pak, Payung Agung tuh ada apa di dalamnya, itu mulai tahu dari satu dusun ke dusun yang lain. Dan alhamdulillah sesuai laporan kami beberapa hari yang lalu kepada Pak Kuwu, kami baru bisa kumpulkan 4 orang untuk menjadi pengurus inti. 4 orang tersebut yaitu pertama ketua umum yang bertugas sebagai penanggung jawab Gapoktan. Ketua umum ini kita harapkan mampu membawa Gapoktan ke arah perubahan, menaungi, merangkul, mengajak kita semua dengan karakternya untuk melakukan perubahan, yaitu ketua umumnya. Kemudian ketua satu ini saya gabungkan ketua satu itu sebagai divisi membawahi bidang teknologi budidaya, termasuk dia memegang sekretaris. Kemudian yang ketiga adalah ketua 2. Ketua 2 ini nanti membidangi keuangan dan marketing. Jadi orang yang duduk di situ paling tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola keuangan, minimal amanah, dan punya sudut pandang terhadap market. Dan kita kasih tanggung jawab sekaligus sebagai bendahara. Nah, yang keempat adalah kepala seksi program Poktan. Karena langkah pertama yang akan kita kerjakan nanti setelah terbentuknya pengurus, kita akan segera melakukan pelaksanaan program apa yang akan kita lakukan, dan kita akan banyak musyawarah dengan tim-tim inti nanti. Dan 4 orang inilah yang kita sebut sebagai tim inti, dan mohon agar pada teman-teman keempat posisi ini tadi untuk bersedia dengan ikhlas berjuang bersama kami memperbaiki pertanian di Payung Agung. Dan izinkan kami dengan tim yang baru ini nanti kita bekerja semaksimal mungkin dengan segala kekurangannya pastinya. Dan untuk 4 orang ini yaitu pertama adalah Kang Ayi dari Darawati, Ustadz Misbah dari Pamekaran, Kang Bani kebetulan beliau tadi sedang di Banjar, sudah izin kepada kami. Dan yang keempat adalah Kang Udung. Jadi 4 orang ini yang kami minta untuk bergabung di kepengurusan Gapoktan untuk periode sekarang. Untuk ketua umum kami amanatkan kepada Ustadz Misbah untuk memimpin Gapoktan Payung Agung. Kemudian untuk ketua satunya sebagai sekretaris dan sekaligus membidangi divisi teknologi budidaya kami percayakan kepada Kang Ayi. Kemudian bidang keuangan marketing sekaligus bendahara kami percayakan kepada Kang Bani dan Kang Dudung. Kang Udung kita berikan kepercayaan untuk program Poktan. Dan ada kader-kader semua potensi di masing-masing daerah
itu akan kita masukkan ke masing-masing divisi tadi sesuai dengan skill dan kemampuan masing-masing. Tentunya kita akan melakukan rapat dengan 4 anggota tadi termasuk saya, dan kita akan bahas lebih detail lagi. Sekali lagi saya sampaikan, andai kata dari kita semua ada hal yang kurang berkenan dengan pilihan kami tadi, mohon beri kami kesempatan dulu untuk mencoba tim kami ini tadi. Jangan dulu dilakukan, anggaplah mosi tidak percaya, karena kita semua butuh pembuktian. Siap. Silakan, Pak. Saya tanggapi, kebetulan dari beberapa dusun yang kami kunjungi memang ada yang langsung kita komunikasi dengan kepala dusun, ada juga yang tidak, Pak. Kita juga minta izin kepada Pak Kuwu untuk belusukan itu, kita memilih karakter orang, personality orang. Kita tidak hanya sekedar menanyakan kepada Bapak Kepala Dusun. Ketika kita menanyakan tentang ilmu pertanian, kami akan menanyakan kepada orang-orang yang berkompeten dalam hal itu pertanian dulu. Satu, kemudian karakter kita juga bisa cek melalui jaringan di sekitarnya, Pak. Kalaupun ada kepala dusun yang kebetulan kita tidak tanya, ya mohon maaf, kembali di awal tadi, semua tidak sempurna, Pak. Bahkan tadi saya sampaikan, ada 1 dusun ya yang kita belum sempat kunjungi karena memang keterbatasan kita kurang sehat, Pak. Jadi ini bukan keputusan final, karena nanti yang menentukan tetap Pak Kuwu. Dan laporan ini sudah kami sampaikan kepada Pak Kuwu beberapa hari yang lalu, dan saya di sini hanya menyusun calon kepengurusan. Keputusan nanti ada di Pak Kepala Desa. Itu seperti itu, Pak. Silahkan, mungkin yang lain. Silahkan, Pak. Salam. Baik, terima kasih, Pak. Jadi begini, Pak, kami menentukan Pak Udung ini dengan segala resikonya, kita juga dengan kemampuan beliau. Kami paham beliau berseberangan dengan sebagian masyarakat, tetapi beliau punya potensi yang orang lain tidak lihat. Saya bisa melihatnya. Dia punya potensi yang kemudian bisa kembangkan program-program tertentu di Desa Payung Agung. Jangan sampai kemudian ada kendala 1-2 hal ini kemudian menghambat kemajuan desa secara umum. Kalau persoalan dinilai karena ketidakhadiran, tentu itu sangat ironi. Saya juga nggak tahu apakah undangan sudah disampaikan apa belum, terus kemudian komunikasi juga memang terkendala. Siap. Baik, ditampung, Pak, dan itu nanti jadi ranahnya Pak Kepala Desa ya. Secara politik saya tidak tahu menahu sejarah tentang beliau, tetapi saya tahu potensi beliau di bidang program. Dan ini pun sudah menjadi salah satu pemikiran kami. Itu nanti silahkan Bapak Kepala Desa untuk mengambil keputusan. Ini proposal atau katakanlah saran dari kami, karena kami belum melihat potensi yang lain. Satu itu. Terus yang kedua, 4 orang ini nanti itu punya evaluasi 3 bulan pertama dan 6 bulan. Ketika 6 bulan terakhir nanti tidak bisa menjalankan kegiatannya dengan baik, maka 4 orang ini harus siap dikoreksi dari posisinya. Demikian. Atas daripada koreksi kepala dusun, koreksi Pak Epa, itu harus dipenuhi. Tapi dalam hal ini, saya sudah menyerahkan seluruhnya independensi saya ke konsultan Pak Bayu. Jadi dalam hal ini saya bukan mencari orang kesalahannya, menyuruh Pak Bayu itu. Saya menyuruh Pak Bayu gali potensi orang-orang yang ada di Payung Agung yang punya potensi di bidang pertanian, pengembangan ke depan.
Jadi dalam hal ini kecurigaan kita pada yang 4 orang tersebut, salah satunya dari Oleh, ya silakan. Nanti juga seperti air mengalir ya Pak. Sebelum kita akan koreksi, Pak Doi lebih paham, dia lebih berpengalaman, dia lebih tahu untuk mengendalikan si A, si B, si C. Oh ini peternakannya di sini, perikanannya di sini, pertaniannya, gitu. Jadi anggaran tersebut udah bisa masuk gitu, di perencanaan itu. Tujuan saya seperti itu. Jadi untuk sementara kita serahkan dulu kepada tim konsultan. Ya, untuk sementara seperti itu. Jadi begini Pak Kadus dan Pak Edi, saya bikin kesepakatan dengan beliau. Oh maaf Pak, saya tidak menyebutkan Pak. Jadi saya cuma ada laporan dari orang itu, ada yang masuk tadi ke Pak anggota Bapak, saya tidak tahu, sedangkan yang lebih tahu tentang saya, ya itu Pak. Mohon. Ya betul. Tapi kasusnya kan ini Pak. Kasusnya kan Pak Udung kan tidak ada kasus yang lain kan? Ya, kasusnya kan di Nanggeleng aja. Kebetulan, mohon maaf, saya terbuka aja. Saya sudah dengar bahwa Pak Udung ini ada beda pendapat dengan Pak Kepala Dusun. Satu itu beda pendapat. Terus kemudian saya masuk ke sana bukan melangkahi Pak Kepala Dusun, bukan, sama sekali bukan. Karena kembali tadi, kompetensi saya adalah saya mencari orang yang bisa saya andalkan di bidang pertanian. Punten, kalau saya datang ke Pak Kepala Dusun, pasti kemarin itu saya akan dapat bahasa Pak Kepala Dusun adalah seperti itu. Jangan pilih Udung. Punten, ini kita belak-belakan aja. Nah, sedangkan saya sudah beberapa kali bertemu dengan Pak Udung, itu saya tantang. Ari didinya melak gedang bisa ngembangkan batur nahan tadi Payung Agung. Aya potensi naon wae saya. Coba cerita jaringanmu siapa? Cipanas kamu siapa? Ke Haji siapa? Haji Anu tahu saya sok naon wae nu bisa dipelak di Payung Agung. Lamun bisa mawa sok kaditu. Urang bawa bantu gapoktan. Ngapain ngembangin desa orang kalau di Payung Agung sendiri bisa dikembangkan? Saya tidak mau belak-belakan ini, tetapi karena kalau saya disudutkan, saya akan cerita. Jangan kemudian ada potensi yang kemudian kita abaikan karena perbedaan pendapat. Jangan. Boleh Pak Kepala Dusun berbeda pendapat, boleh. Tapi Udung tidak boleh juga besar kepala. Tetap saya kasih warning. Lamun didinya bisa ngabuktikan, sok hayo dibelaanku saya. Tapi lamun itu bisa ngabuktikan, nyawayana ditajong saya. Dan itu sudah saya aklamasikan di saksian Kumang Endang. Jadi nggak usah khawatir Pak. Ketika Udung, siapapun itu termasuk saya, ketika dalam prosesnya nanti hanya bikin rancu pertanian di Payung Agung, tajong. Tapi jangan kemudian karena beda pendapat kita menutup proses kemajuan. Yang kita belain bukan Udungnya, bukan Ustadz Misbahnya, bukan AI-nya, bukan Toyibnya, bukan. Pertanian Payung Agung kudu maju. Saha nu bisa ngamajukeun sok. Kalau ada yang berani, ayo jeung saya. Jangan kemudian orang baru nawaitu niat, belum ada action, belum ada apa-apa, kita sudah ragukan. Inilah salah satu poin kenapa Payung Agung tidak pernah punya pertanian yang bisa diandalkan. Kenapa saya berkali-kali sampaikan ke Pak Kuwu, jangan salahkan saya kalau suatu saat ada menteri datang ke Cimaja, saya tidak konfirmasi ke Payung Agung. Kalau kalian tidak mau merespon, tapi hayu mental adu domba, mental beda pendapat ini kita kalahkan ego kita itu untuk memajukan lingkungan kita. Mumpung aya potensi ini loh, alpukat dan di belakangnya ini banyak sekali. Insya Allah Pak Kadus, sebenarnya opsi ketua umum itu bukan Ustadz Misbah dulunya, bukan. Kemudian kita dengarkan dari banyak masukan. Akhirnya dari situ saya mulai banyak tahu Pak, Payung Agung tuh ada apa di dalamnya, itu mulai tahu dari satu dusun ke dusun yang lain. Ternyata faktornya ketidakpercayaan.
faktor terlalu banyak orang yang sudah melakukan kesalahan, kepentingan pribadi dan yang lain-lain. Akhirnya kami konsultasi dengan beberapa kawan dan sepakat untuk mengangkat Ustadz Misbah sebagai ketua umum agar supaya satu, beliau satu pemikiran dengan kami bahwa transparansi itu sangat penting, sehingga 3 bulan sekali kita akan ada pertemuan dan setiap program-program apapun yang sifatnya bantuan dari pemerintah itu wajib transparan. Itu pertama. Terus yang kedua, di dalam kepengurusan Gapoktan ada orang-orang baru yang memang pola pikirnya bukan pola pikir nyari proyek. Dan ini yang saya harapkan. Kemudian Kang Aai sependapat, Kang Bani sependapat, Ustadz Misbah sependapat. Tinggal katakanlah mengembangkan menjadi satu komoditi yang besar. Diskusinya biar tuntas gitu. Karena yang paling penting buat kami adalah dukungan dari masyarakat. Kalau ini nanti tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat, jangan sampai kemudian dalam proses perjalanannya ada mosi tidak percaya itu tadi. Mohon mangga. Kenapa? Petani itu adalah orang yang paling ujung, kan? Namun mari kita sebagai orang yang paling ujung, bahagialah. Jangan sampai banyak dibohongi. Itu Pak, mohon. Atur nuhun Pak. Nah itu kenapa dari awal Pak Kuwu wanti-wanti ke saya, beliau tidak ikut campur apapun. Karena jangan sampai penentuan ini nanti pengelolaan pengurus itu ada kalimat ini mah bikinan orang desa, ini mah bikinan Pak Kuwu. Dari awal Pak Kuwu wanti-wanti seperti itu. Saya sampaikan nih Pak hasil pilihan saya sampaikan kepada Pak Kuwu. Dan Pak Kuwu juga nggak menegosiasi untuk kemudian ulah eta tidak sama sekali. Karena tujuan saya membentuk tim ini adalah mencari potensi. Satu, amanah. Kedua, tidak salah bahwa ini memang ahlinya di bidang